Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ilmi dengan NIM E030423036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kota pintar, big data, dan kebijakan perkotaan menuju analitik perkotaan untuk jangka panjang. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah latar belakang. Big data dan teknologi berperan penting dalam tata kelola kota pintar dengan mendukung prediksi waktu nyata, efisiensi energi, peningkatan kualitas hidup, dan mobilitas melalui pemanfaatan sensor IoT. Contohnya, sistem manajemen lalu lintas cerdas seperti Rail Optimizer di London mampu memprediksi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Namun, terdapat tantangan antara analisis data jangka pendek dan perubahan struktural kota jangka panjang, sehingga dibutuhkan pemahaman kritis agar analitik big data dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kebijakan dan perencanaan kota berkelanjutan. Itu yang kedua, ada permasalahan. Permasalahan utama dalam jurnal ini adalah ketidaksesuaian antara data besar yang bersifat real time dengan kebutuhan kebijakan kota yang berjangka panjang. Analisis big data juga menghadapi tantangan dalam menemukan hubungan sebab akibat dan seringkali biasanya karena dipengaruhi oleh interaksi manusia, teknologi, dan institusi. Selain itu, kurang kontekstualisasi dengan data kecil serta keterbatasan penyimpanan data historis menghambat pemanfaatannya untuk kebijakan strategis. Sementara pendekatan teknokratis, kota pintar berisiko mengabaikan aspek sosial dan keadilan. Yang ketiga, yaitu ada tujuan. Nah, tujuan utama jurnal ini adalah untuk menilai secara kritis bagaimana big data dan analitik perkotaan dapat berkontribusi secara realistis terhadap kebijakan dan perencanaan kota jangka panjang. Penulis berupaya mengidentifikasi kondisi, batasan, serta pendekatan teoritis yang memungkinkan data frekuensi tinggi digunakan secara produktif dalam memahami dinamika kota, merumuskan hipotesis baru, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis, kontekstual, dan berorientasi sosial. Penelitian terkait jurnal ini itu ada dari Betty di tahun 2012 menjelaskan konsep awal Smart City of the Future dan bagaimana big data serta sensor digital dapat digunakan untuk memahami pola aktivitas kota secara real time. Yang kedua dari Kitchen, yaitu membahas paradigma baru big data dalam tata kelola kota dan mengkritisi kota pintar yang terlalu berorientasi pada efisiensi teknis tanpa mempertimbangkan aspek sosial. Yang ketiga ada dari Hollands, mengulas kota pintar dari sudut pandang politik dan sosial, menekankan resiko dominasi korporasi serta ketimpangan sosial akibat kebijakan berbasis data. Yang keempat ada dari Roadshow, mengembangkan model teknis penggunaan big data dan Internet of Things yaitu IoT untuk perencanaan dan manajemen kota pintar yang efisien. Yang terakhir itu ada dari Kitchen juga di tahun 2016-2019, yaitu mengangkat isu etika, bias, serta perbedaan temporalitas antara data real time dan kebijakan jangka panjang yang menjadi dasar utama permasalahan dalam penelitian ini. Research method yang digunakannya itu yang pertama ada menggunakan pendekatan kualitatif dan empiris berbasis studi kasus. Yang kedua itu ada analisis dilakukan pada kartu pintar transportasi publik seperti Oyster dan Smart Card di kota London dan Birmingham. Tahapan analisisnya, yang pertama itu ada data mining dan sequence analysis. Untuk menemukan pola temporal mobilitas warga, yang kedua itu ada kontekstualisasi hasil dengan data sosial ekonomi seperti sensus dan statistik lingkungan. Yang ketiga itu ada triangularisasi untuk menguji hipotesis menggunakan bukti tambahan seperti laporan sosial,
data transportasi, dan perilaku masyarakat. Tujuan metode ini adalah menghubungkan pola data besar jangka pendek dengan dinamika kebijakan jangka panjang, serta menilai potensi analitik perkotaan bagi tata kelola yang lebih inklusif dan berkeadilan. Lalu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa big data berpotensi besar dalam memahami dinamika kota dan perilaku masyarakat melalui analisis data frekuensi tinggi. Hasilnya mampu mengungkap pola mobilitas harian yang sebelumnya sulit diamati dengan metode tradisional, seperti temuan bahwa sebagian besar penumpang di London tidak memiliki rutinitas perjalanan tetap. Namun, data besar tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat tanpa dukungan teori dan konteks sosial. Sehingga interpretasi manusia tetap menjadi elemen penting dalam analisis kebijakan berbasis data. Studi kasus di Birmingham menunjukkan penurunan penggunaan transportasi umum oleh kelompok lansia, terutama di wilayah miskin, yang mengindikasikan adanya ketimpangan akses terhadap layanan publik. Melalui kontekstualisasi dan triangulasi dengan data sosial ekonomi, peneliti mengaitkan penurunan ini dengan faktor kemiskinan, perubahan jaringan transportasi, dan munculnya moda seperti e-hailing. Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa big data perlu dikombinasikan dengan teori data kecil dan pertimbangan sosial agar benar-benar bermanfaat bagi kebijakan kota yang eksklusif dan berkeadilan. Ya, untuk diskusi dan temuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan big data dalam perencanaan kota menghadapi tantangan epistemologis dan praktis. Data frekuensi tinggi mampu menggambarkan dinamika kota secara real time, tetapi seringkali tidak mampu menjelaskan penyebab dari fenomena yang terdeteksi. Penulis menegaskan pentingnya menggabungkan data besar dengan teori sosial, konteks geografis, serta data kecil agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, interpretasi hasil big data sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dan pengalaman peneliti, sehingga peran manusia tetap krusial dalam proses analitik perkotaan. Ya, untuk temuan utama dalam penelitian ini menyoroti bahwa big data paling efektif digunakan untuk menghasilkan hipotesis baru, bukan sebagai dasar langsung bagi kebijakannya. Analitik perkotaan perlu diarahkan pada pembentukan pemahaman strategis jangka panjang, bukan hanya respon jangka pendek. Teori dan data kecil justru semakin penting dalam menafsirkan pola data besar. Sedangkan analisis yang terkonsep dan kontekstual dapat membantu menghindari bias teknokratis. Penulis juga menekankan perlunya rasionalisis non-teknokratis dalam penerapan kota pintar agar big data tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ya, untuk kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa big data itu memiliki potensi besar untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika perkotaan, tetapi tidak dapat secara langsung menggantikan pendekatan teoritis dan kontekstual dalam kebijakan kota. Analitik perkotaan yang berbasis data frekuensi tinggi perlu dikombinasikan dengan teori sosial, data kecil, serta interpretasi manusia agar relevan bagi perencanaan jangka panjang. Penulis menegaskan bahwa keberhasilan penerapan big data dalam kota pintar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologinya, tetapi juga oleh cara data tersebut digunakan untuk mendukung kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk daftar pustaka, seperti yang bisa dilihat, itu ada dengan judul Model for Analysis of Data-Driven Innovation and Value Generation in Smart City Ecosystem, seperti yang di lain-lainnya juga.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf kata apabila ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.